Aku tidak salah lihatkan ini di pinggang. Kenapa masih ada label gantung? Fei, bukan aku yang bilang. Kamu bilang jas ini tidak cocok sudah. Kenapa labelnya belum dilepas? Apa nanti setelah makan malam harus dikembalikan? Bukan untuk pesta ini. Baju sewaan sementara. Nona Aking Liu. Lagi pula harus menghidupi perusahaan Liu sekelompok orang. Pulang ke rumah masih harus menghidupi suami yang tidak bekerja. Hidup pasti akan terasa sempit. Nona Liu tidak tahu. Apakah suamimu punya pekerjaan? Mungkin bisa datang ke perusahaanku kebetulan. Perusahaanku baru saja ada lowongan posisi satpam. Gaji bulanan 3.500. Tidak perlu. Terima kasih Jiang Feng. Dia sekarang punya pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bagus? Apakah di lokasi konstruksi memindahkan batu bata? Atau di pabrik memutar skrup? Saudara Liu Kai, jangan meremehkan orang begitu. Tuan Jiang angkuh sekali. Pasti sedang melakukan bisnis besar. Bos Jiang berani bertanya. Anda bergerak di industri apa? Mungkin bisa berbagi dengan kami. Di sini adalah. Mungkin Bos Jiang juga bergerak di industri kuliner. Kebetulan aku kenal Mener Long dari Jusian Yipin mungkin. Aku bisa memintanya datang kalian berdua. Bisa berbagi pengalaman bisnis. Bos tahu, kalau bukan karena Anda mengadakan pesta di tempat mewah seperti ini, kami mungkin tidak akan pernah punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Nanti Anda harus memperkenalkan Mener Long kepada saya. Banyak teman saya yang ingin memesan tempat di sini, tapi tidak bisa dapat. Ya bos tahu? Harus banyak minum ya, jangan pelit uang. Aduh, kalian bicara apa sih? Semua hari ini, silakan minum semua biaya. Semua biaya akan saya tahu yang tanggung. Sebentar lagi ya. Saya akan memanggil manajer Long dari sini. Memperkenalkan kepada semua orang dan minum beberapa jelas. Bos tahu memang luar biasa. Bahkan bisa mengundang kepala kebun anggur terbaik di kota ini. Bisa datang sebentar lagi. Saya harus banyak minum dengan Anda. Ya benar-benar iri dengan hiking. Punya tunangan yang hebat seperti ini. Baiklah, karena kita semua adalah teman sekelas. Wensheng, anggap saja ini rumah sendiri, jangan sungkan. Chen Fei. Hidangan ikan pera karang ini adalah spesialisasi di sini. Coba cicipi. Biarkan yang lain memesan dulu. Hidangan spesialisasi sudah cepat dipesan. Tujuannya jelas sekali. Saya pernah melihat orang yang ikut pesta pernikahan. Tapi ikut pesta reuni teman istri. Ini baru pertama kali saya lihat. Hanya makan malam saja. Tidak perlu ikut selama Chen Fei mau. Di Jusian Yipin tidak ada yang tidak bisa dia makan. Jiang Feng, jangan bicara lagi. Wah, percaya diri sekali sepertinya hari ini. Ada yang ingin membayar bersama Bos Tao. Tapi Jiang Feng, saat kamu melihat menu, apakah kamu tidak memperhatikan harganya? Makan di sini sekali bisa menghabiskan puluhan ribu. Uang saku yang diberikan keluarga Liu kepadamu mungkin jauh dari cukup. Bagaimana kalau hari ini? Kita ikuti saja dia kata-katanya tadi. Juga dia yang bilang hari ini. Kita pesan paket termahal di sini lalu minta Bos Jiang yang bayar bagus. Bos Jiang tadi juga bilang, Jijak Xin Yupen. Tidak ada yang tidak bisa dimakan, maka kita tidak bisa menolak. Sajikan untuk kami sesuai standar 188.000. Hidangannya. Ini ada 200.000, ambil nanti bayar. Chen Fei sedikit uang. Bagi saya bukan apa-apa. Bos Jiang berlagak seperti orang kaya. Pada akhirnya, tetap saja bergantung pada wanita. Ini setelah ribut-ribut yang akhirnya keluar uang. Masih Nona Liu ya, aduh. Benar-benar menantu yang datang ke rumah. Baiklah, begini saja. Hari ini, semua pengeluaran kita berdua. Aku akan bantu meringankan sedikit, tapi kamu tidak boleh pakai uang wanita. Berani tidak? Tidak tertarik. Kenapa takut ya? Jujur saja sih, cuma pengecut, takut di kantong. Bahkan 1.000 pun tidak punya. Baiklah, mari kita main-main. Chen Fei. Kenapa kamu masih seperti dulu bertindak gegabah? Tidak apa-apa.
Pergi beritahu Koki. Untuk kita pakai bahan-bahan terbaik. Aku bersedia bayar 5 kali lipat harganya. Semua hidangan untuk kita 2 porsi. 1 porsi dimakan. 1 porsi dilihat. Boros-boros. Tidak terlalu baik ya. Tidak mampu pesan bilang saja tidak mampu. Bicara apa buang-buang makanan bos tahu. Saya secara pribadi berkewajiban mengingatkan Anda. Jusian Yipin tidak menginjerkan pembersan jika berlebihan. Mungkin akan dicabut status VIP-nya. Jika Anda berminat. Jusian Yipin malam ini, ada acara lelang khusus mengundang Anda untuk hadir. Baiklah kalau begitu. Semua orang sedang bersemangat. Mari kita, setelah makan ganti permainan lelang. Bagaimana? Akan menemani sampai akhir. Konon katanya Jusian Yipin selalu ada proyek lelang anggur merah yang dilelang di sini. Semua anggur merah terbaik dari luar negeri. Bos tahu hari ini. Apakah akan membawa kita orang biasa ini untuk merasakan pengalaman yang sama? Sayangnya hanya bos tahu yang bersedia. Ada orang yang tidak bisa berpura-pura lagi karena memang menantu. Kemampuan terbatas. Jiang Feng kamu bilang saja. Berani tidak menerima. Akan menemani sampai akhir. Baik. Semuanya botol ini, Henry Romane Conti, adalah barang lelang utama malam ini. Harga awal 1 juta. Sensiap Kinaigon Tidak Boli Kurang Dari Ibai Review. Semuanya. Silakan tawarkan. Barang lelang seperti ini, mungkin hanya bisa diikuti oleh orang-orang di ruang VIP. Kami hanya bisa menonton saja. Katanya malam ini di Jusian Yipin. Akan datang beberapa orang penting. Sepertinya botol anggur merah ini akan menjadi rebutan para orang penting tersebut. Menyaksikan langsung suasana seperti ini. Malam ini kami tidak sia-sia datang. Aku membawamu ke sini karena aku merasa bersalah atas kesalahpahaman kemarin. Jangan macam-macam nanti kamu malu sendiri. Aku tidak akan membantumu. Chen Fei, aku tahu batasanku. Ya. Hati-hati, uang kita tidak mudah didapat. Ah, tenang saja. Tidak akan lama. Dia pasti akan kabur. Aku tawar. 1 juta. 200. Aku bilang kamu sengaja mengganggu ya. Lelang ini naik 100.000 per tawaran. Tidak sekejam kamu. Kalau tidak bisa lelang jangan asal teriak. Liu Kai ini kan lelang. Setiap orang punya hak untuk menawar. Aku tawar 3 juta. 500. Menantu pria tetap menantu pria. Lelang itu dihitung per lembar. Dia pikir ini 500 rupiah ya. Chen Fei. Kenapa bangun? Chen Fei, suasana ini bagus sekali. Apa ada sesuatu yang harus kamu lakukan sekarang? Jangan buru-buru. Aku masih menunggu untuk minum. Henry Romane Conti, suamimu. Benar Chen Fei. Suamimu begitu royal. Tidak terlihat seperti menantu pria sama sekali. Sikapnya benar-benar seperti bos besar. Kamu buru-buru pergi sekarang. Jangan-jangan takut dia nggak bisa bayar. Lalu bikin kamu malu juga. Karena bos Jiang begitu royal dan sangat populer, aku nggak akan mengganggu kesenangannya. Tapi bos tahu aku paling tahu. Seperti apa suamiku taruhan berdua sama kamu akhirnya. Mungkin cuma kamu yang rugi. Aduh Chen Fei. Kita berkumpul bersama Li Bisero. Nggak perlu marah-marah gitu lagi pula. Ini kan di Jusian Yipin. Siapa yang ikut lelang di sini? Tapi nggak mau bayar. Pasti nggak bisa keluar dari pintu ini. Aduh Fei. Kita susah-susah berkumpul. Duduk aja yang manis lagi pula. Anggur merah yang mahal ini. Kamu harus coba. Tahu tunanganmu hebat. Tapi nggak perlu terlalu menekan orang. Kayaknya acara kayak gini. Aku nggak akan ikut lagi. Chen Fei. Tenang aja hari ini. Pasti nggak akan mengecewakanmu. Ruangan Fu Bei Sing tawar 5 juta. Ada yang mau naikin?
5 juta. Aku kira aku uang. Sudah jago menghamburkan harta. Ternyata masih ada yang lebih hebat. Di luar langit ada langit segelas anggur merah. Bisa sampai 5 juta ini. Wang Gongzi. Ini kan Jusian Yipin. Kalau ditambah 0 di belakangnya. Nggak aneh. Tapi, siapa sih orang penting ini? Bos tahu orang penting di ruangan Feng Yasong bilang. Anggur ini pasti dia yang dapat kamu yakin mau terus tawar? Oh, orang penting. Siapa orang pentingnya? Ini nggak bisa dibocorin. Kalau gitu, pokoknya yang bermarga Jiang juga cuma bikin ribut. Nah, demi menghormati Chen Fei, hari ini kita lupakan saja. Kita semua teman sekelas tidak perlu sampai harus bersaing sampai habis-habisan hari ini. Biarlah sampai di sini saja. Bos tahu, aku benar-benar tidak bisa menerima ini untukmu. Kita duduk di ruangan VIP terbesar di Jusian Yipin. Fu Beixing kalau kita mengalah. Bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Benar Bos Tau. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan seorang menantu berada di atas kepala Anda? Anda kan masih kenal manajer Long. Apakah Anda takut padanya? Bagaimana mungkin aku takut pada seorang menantu yang tidak berguna? Beritahu orang penting itu. Hari ini anggur ini kami akan ambil baik Pak. Jiang Feng, aku harus mengingatkanmu. Yang datang ke Jusian Yipin semuanya orang kaya atau terhormat. Bos tahu, Sangat layak untuk bersaing dengan siapapun. Menantu kamu ini menantu. kalau sampai membuat marah orang penting di ruangan sebelah, bisa-bisa kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Feng Yasong menawar 6 juta. Apakah ada yang menawar lagi? 700.000. Fu Beixing menawar 700.000. Feng Yasong menawar 10 juta. Apakah ada teman yang mau menaikkan tawaran? Hari ini akan menjadi harga tertinggi untuk lelang anggur di Jusian Yipin sepanjang sejarah. Sudahlah Wensheng, minum anggur apapun sama saja. Jangan karena emosi sesaat membuang-buang uang begitu banyak lagi pula. Jiang Feng sehari-hari hidup bergantung pada Chen Fei, mana mungkin dia punya uang. Pada akhirnya kan kita yang harus membayar. Benar, lupakan saja Bos Tau. Sepertinya orang penting itu sudah sangat yakin. Lebih baik kita menghindari konflik. Baiklah, Nah, kita tidak akan menawar. Tunggu dulu. Chen Fei ngomong-ngomong. Sudah terlalu lama, kita tidak minum bersama. 50 juta ambilkan anggur. 50 juta. Pak, Anda yakin? Siapa yang berani bersaing dengan saya? Baiklah, sungguh membuka mata. Jiang Feng, saya salut dengan keberanianmu. Saya ingin melihat, kamu ini hanya menantu Liu yang tidak berguna. Bisanya hanya berpura-pura sampai kapan? Jiang Feng ini bukan tempat untuk main-main. Cepat berhenti, jangan cari masalah. Saya bilang saya akan menemani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup maka 5 miliar. 5 miliar. Uang itu hanya seperti kertas tak berguna. Tapi hari ini, tidak ada yang boleh menyakiti Chen Fei sedikit pun. Benar-benar kertas tak berguna. Sungguh gila. Kamu bilang saya pernah lihat orang yang tidak punya uang tapi sok kaya seperti ini sampai tidak peduli nyawa. Saya baru pertama kali melihatnya. Saya dengar ada orang yang bersaing dengan saya untuk anggur. Ayah, kenapa kamu datang? Saya kira siapa yang bodoh. Sampai anggur 1 juta. Dinaikkan jadi 50 juta. Ternyata kamu ini anak boros. Ayah, kamu salah paham. Itu orang yang sengaja menaikkan harga. Siapa Anda? Jiang Feng. Saya kira siapa anak orang kaya. Ternyata hanya anak kecil. Anak yang belum tumbuh bulu.
Sudah belajar ikut lelang. Apakah kamu punya kemampuan? Kenapa kamu keberatan? Bayar tolong tamu pulang. Ini. Apakah ini kartu ungu legendaris? Apa ayah? Kartu ini hanya ada 5 di seluruh dunia. Jiang, kamu ini hanya menantu Liu. Dari mana kamu dapat kartu ini, Bos Tao? Saya lihat kartu di tangan Jiang Feng pasti palsu. Palsu. Menarik. Sungguh menarik. Hei, Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Di seluruh kota Jiangcheng ini, hanya ada satu kartu violet yang dimiliki oleh keluarga Lu. Saat kamu datang, tidakkah kamu mencari tahu bahwa Jusian Yipin ini adalah milik siapa Jiang Feng? Di mana kamu berbuat curang, berkeliling menipu tidak baik. Kamu malah menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menabrak besi. Hei, panggil manajer Long kalian. Bilang ada yang membuat keributan. Hei, Jiang, takut ya? Sudah terlambat, hahaha. Nanti manajer Long datang. Aku akan melihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, apakah kamu gila? Bahkan berani memalsukan ini. Saya pikir 3 tahun ini kamu ada kemajuan. Ternyata malah semakin menjadi. Siapa yang membuat keributan di Jusian Yipin saya? Manajer Long, Anda akhirnya datang. Ada seseorang di sini menggunakan kartu palsu untuk menipu. Mengganggu kita Taiban Mohan, Anda menegakkan keadilan benar. Siapa yang tidak tahu kartu violet ultima ini milik keluarga Lu? Dia berani menggunakan kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini menghina Jusian Yipin? Menghina keluarga Lu muda. Manajer Long sudah datang. Cepat berlutut. Sujud minta maaf mungkin. Masih bisa mengurangi pukulan. Bos, kenapa Anda datang? Ini manajer Long. Apakah Anda salah orang? Diam, kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang adalah pemilik sebenarnya dari Jusian Yipin saya. Seluruh Jusian Yipin adalah milik Tuan Jiang, bukan hanya makan, minum anggur. Bahkan jika Tuan Jiang ingin minum air lemon, 88 koki Michelin kami akan menyiapkannya untuknya. Berani sekali kamu menyinggung Tuan Jiang. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia adalah pemilik Jusian Yipin. Oh begitu. Jiang Feng ternyata orang penting. Bos tahu, bayarlah kamu bilang sebelumnya. Semua biaya kita bagi 2. Sekarang total 50 juta, giliranmu bayar setengahnya. Apa? Setengah? Kamu anak durhaka mau bikin aku mati kutu ya? Sepet berlutut minta maaf sama Tuan Jiang ini. Ayah, cepat. Maaf bos Jiang, Kak Jiang, maafkan aku. Kalau aku bayar setengahnya aku bisa bangkrut. Bos Jiang, aku buta mata. Maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Bos Jiang, kasihanilah aku. Jangan. Wensheng, Bos Jiang. Wensheng. Bos Jiang, kasihanilah. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jiang, Sudah lama aku curiga kamu bukan orang biasa. itu semua salah paham, jangan dipikirkannya. Chen Fei ini semua salah tahu Wensheng. Masih banyak yang belum sempat kita bicarakan. Tuan Jiang ternyata penampilan bisa menipu. Apakah boleh minta kontaknya? Nanti aku akan berkunjung ke rumahmu. Iya. Tidak usah kalau bukan karena hari ini. Bagaimana bisa tahu kalau teman-teman Chen Fei banyak yang bermuka 2? Kak, perusahaan ada masalah, ada orang di pasar. Sengaja menekan produk Liu, cepat kembali ke perusahaan. Baik, jangan panik dulu. Aku akan segera menyelesaikannya. Ada apa? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pulang sendiri dulu ya. Nanti
Aku akan tanya kamu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang hari ini banyak salah paham. Dia memukul dadaku. Bos Yo, Bos Liu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Bos Yo bisnis properti Liu. Di Jiangcheng masih bisa jalan tidak? Tolong kasih kepastian. Bos Liu ini bicara apa sih? Liu Group kalian itu legal dan sah. Kapan giliran saya yang ngurus? Langsung aja ya, menurut investigasi saya, Liu Group kita ditekan. Itu ada andil Anda di belakangnya. Kita bicara bisnis aja. Silahkan ajukan syarat apapun. Gini deh, saya kasih Anda 20% pasar. Anda kasih saya 80% profit, tanda tangan kontrak kita jalan. Kalau nggak mau tanda tangan ya nggak apa-apa. Nyerahin 80% keuntungan. Wah, mulutnya besar sekali. Sepengetahuan saya, Bos Yo 90% karyawan perusahaan Anda belum pernah masuk industri properti. Sekarang penjualan pun berantakan. Anda begitu nekat, sama-sama rugi. Bos Yo sekarang. Anda juga pasti nggak enak ya. Hah? Urusan saya nggak perlu Anda ikut campur. Sejak Liu jahat sama saya Yo Basiong, Anda harusnya sudah siap mental. Lagi pula ini baru awal. Liu Group kami kapan pernah jahat sama Bos Yo? Sudah nggak usah ngomong banyak lagi. Siapa antarkan tamu? Miss Liu silakan. Menantu Liu. Aku mau kamu mati. Master Hong orang ini agak aneh. Kayaknya lumayan jago. Saat itu aku bahkan gak tahu gimana langsung terlempar. Terus wos. Jatuh ke air sejak aku datang ke sini. Tentu nggak akan diam saja. Luka kamu sudah aku periksa. Lawannya juga praktisi. Tapi kekuatannya rendah. Nggak ada apa-apanya. Kalau benar-benar jagoan, kamu nggak mungkin bisa pulang hidup-hidup. Apalagi masih muda banget. Kayaknya baru masuk dunia praktisi. Anak kecil yang baru bisa langsung sombong. Master Hong, kalau Anda lawan orang ini, berapa persen kemungkinan menang? Bunuh dia. Tidak perlu satu jari pun. Master Hong, setelah semuanya selesai, saya tidak akan melupakan jasamu. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. Ibu jangan pergi. Chen Fei. Bagaimana pembicaraannya? Yo Basiong masih tidak mau mengalah. Jelas-jelas tidak ingin berdamai. Kita harus mencari cara lain. Kenapa bisa begini? Keluarga Liu kami, kapan pernah berseteru dengan orang yang sulit seperti ini? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng tidak akan melukai Yo Basiong. Kita juga tidak akan sampai terjepit seperti ini, kakak. Aku juga tidak sengaja melakukannya. Semua ini ulah Jiang Feng. Kata saya, bisnis keluarga Liu kami selalu saja dihambat tanpa alasan. Ternyata semua ini ulah Jiang Feng. Jiang Feng memang pembawa sial. Dulu kakek membantu keluarga Jiang. Hingga keluarga Liu kami juga terkena imbasnya. Sekarang dia malah membuat masalah dengan Yo Basiong. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Jiang Feng, katakan apa yang telah kau lakukan. Ibu, Kenapa begini? Jiang Feng, kami sudah tahu kalau kau berseteru dengan Yo Basiong. Apa yang kau pikirkan itu kan Yo Basiong?
Masalah sebesar ini, bagaimana bisa kau lakukan tanpa sepengetahuan keluarga Liu? Kalau bukan karena Roro memberitahu kami masih tidak tahu apa-apa. Yao Basiong. Sepertinya pelajaran yang lalu belum cukup untuknya. Kalau aku tidak salah ingat, awal mula masalah ini. Sudahlah. Anggap saja ini kesalahanku. Apa? Anggap saja ini kesalahanmu. Jelas-jelas ini semua ulahmu. Sudahlah, Ibu. Selama ini kamu makan dari keluarga kami. Pakai dari keluarga kami, kamu tidak bisa membantu keluarga kami juga tidak apa-apa. Sudahlah. Malah kamu membuat keluarga kami ikut terseret. Apa kamu tidak apa-apa? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mama. Memberimu pelajaran. Berhenti. Jangan bertengkar lagi. Biar aku saja, kakek. Anda duduk di sana. Masalah ini, memang Jiang Feng salah. Tapi itu juga tidak disengaja. Ingat dulu keluarga Liu kita begitu jaya. Apa sih? Yao Basiong itu siapa? Apa dia menekan keluarga Liu? Keluarga Liu selain meminta maaf dan minta ampun, tidak ada cara lain. Bagaimana dengan kalian? Harusnya kalian introspeksi diri. Kakek, Xiao Jiang, kamu kemari. Mama, Mama tidak apa. Kakek, Tidak apa-apa dulu. Kau tidak punya rumah. Aku lihat kau orangnya jujur, tepat dan bisa diandalkan. Baru kumasukkan ke keluarga Liu. Selama ini, meski kau tidak punya prestasi apa-apa, tapi kau setia pada keluarga Liu. Setia dan tulus. Chen Fei sejak kecil keras kepala. Kamu harus benar-benar melindunginya. kakek Anda tenang saja. Tidak ada yang akan memisahkan aku dan Chen Fei. Semua kalian dengarkan baik-baik. Ini urusan mereka berdua. Jangan terlalu ikut campur. Daripada pusing mikirin itu, mending mikirin cara lain. Bagaimana menghadapi si Yao Basiong itu? kakek. Anda jangan karena emosi sesaat menjerumuskan keluarga Liu kita terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Padahal masalah bisa selesai kalau menikah dengan keluarga Kong. Diam. Kalau mau Chen Fei menikah dengan si playboy itu, kecuali aku mati. Xiao Liu kemari, ayo kembali ke kamar. Kakek Anda pulang dulu. Kakek itu memang orang yang sangat menghargai hubungan dan kesetiaan. Kalau aku punya bahan obat yang tepat, bukan tidak mungkin bisa membuat pil keabadian untuk memperpanjang umur kakek selama 10 tahun. Jiang Feng, Ikut aku. Chen Fei. masalah Yao Basiong aku yang akan urus. Tapi bisakah kamu jangan membuat masalah lagi untukku? Dan juga, aku tidak akan menikah dengan Kong Yinghe karena aku tidak akan menikah dengan seorang bajingan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tenang saja, Chen Fei, sebenarnya tidak serumit itu. Besok pagi aku akan pergi bicara dengan Yao Basiong. Sudah. Bisakah kamu jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Liu? Semua urusan biar aku yang tangani. Oh ya, tentang Jusian Yipin itu. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya kebetulan saja. Aku menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Dia memaksa memberiku sebuah villa sesederhana itu. Menyelamatkan nyawa secara kebetulan. Kalau ini anggap saja selama 3 tahun aku menghilang. Aku belajar untuk mengisi waktu luang.
Sudah, aku harus kembali untuk membereskan semuanya. Pergi ke perusahaan untuk menenangkan hati semua orang, kalau tidak semuanya akan kacau. Ingat, jangan membuat masalah lagi untukku. Selamat datang di MU Hitang. Pak Meng, Ya, butuh apa? Astragalus Angelica masing-masing 5 ons. Polygonum multiforum 8 Gian Atactilodes 1,5 ons. Kalau hanya bahan obat biasa seperti ini, semua toko obat bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke MU Hitang kami. Bahan yang aku butuhkan memang ada di toko obat lain. Tapi hanya 1 jamur Lingzi 7 daun. Apakah MU Hitang pernah memilikinya? Daun Lingzi. Bagaimana kamu tahu jamur Lingzi bertunas? Itu hal yang sangat normal. Hanya saja kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka tanpa pernah melihat atau mendengarnya sama sekali. Ternyata kita sejawat juga ya. Maka Anda datang ke tempat yang tepat. Di toko MU Hitang kami. Kebetulan ada satu tanaman Ganoderma 7 daun. Namun untuk masalah ini, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Harus meminta persetujuan dari pemilik toko kami, Nyonya MU. Tidak tahu apakah teman kecil di sini ada perantara yang bisa memperkenalkan? Jika tidak mungkin bertemu dengan pemilik toko kami. Bagaimana dengan benda ini? Cincin naga Xuantian. Tuan, silakan ikuti saya. Benar-benar apotek nomor 1 di Jiangcheng. MU Hitang bahkan memiliki barang bagus seperti ini. Saya sangat puas, nanti akan saya transfer uangnya ke akun Anda. apa maksudmu dengan itu? Sebagai penasehat tamu MU Hitang kami mana mungkin harus Inilah membayar. Pemilik toko kami, Nyonya MU Rong. Sejak dulu kemiskinan mempelajari literatur dan kekayaan berlatih seni bela diri. Apalagi seperti Anda ini. Orang yang sering melakukan perjalanan dan latihan di luar. Tak terhindarkan dari pertempuran dan konflik. Belum lagi, Anda telah berkali-kali membantu, minai lisaikan masalah, bagi MU Hitang kami pasti akan sepenuhnya menyediakan bahan obat untuk Anda. Untuk menghilangkan risiko cedera dan penyakit Anda. Begitu, terima kasih banyak Nyonya MU. Tuan tua ini tidak akan menolaknya. Nyonya MU Rong, ada tamu yang datang. Membeli Ganoderma 7 daun. Pemilik MU Hitang MU Rong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Teman kecil Jiang mungkin belum tahu. Pelanggan di MU Hitang kami dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pelanggan biasa di ruang depan. Terlihat hanya di permukaan sebenarnya. Bisnis sesungguhnya dari MU Hitang adalah untuk kalangan praktisi spiritual. Orang-orang khusus, yaitu jumlah orang yang datang jarang, tapi semuanya transaksi besar. Tuan Jiang ini tampaknya agak asing bagi saya. Orang bebas yang tak terikat wajar jika belum pernah mendengarnya. Apakah saya perlu menceritakan asal-usul saya? Tidak perlu. Jika Tuan Jiang mencari Lingzi 7 daun, berarti dia adalah rekan kita. Hanya saja, Lingzi 7 daun tidak mudah ditemukan. Bukan saya berbohong. Di seluruh kota Jiangcheng, hanya Mu Hetang yang memiliki satu, dan itu adalah barang yang sempurna tanpa cacat. Jadi soal harga, Tuan Jiang harus siap mental. Selama barangnya asli, uang bukan masalah. Cepat! Yanran suka berbisnis dengan orang seperti Anda. Master Meng, tolong ambil dari gudang. Ambil Lingzi 7 daun itu dan siapkan 1 muheling. Master Hong, Anak itu ada di dalam. tunjukkan jalan, ya menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Beizun. Saya sudah berurusan dengan banyak praktisi. Tapi belum pernah mendengar tentang keluarga Jiang. Mungkin saudara ini Baru saja memulai perjalanan spiritual. anak sapi yang baru lahir. Siapa ini? Saya perkenalkan, ini adalah tamu kehormatan Mu Hetang. Master Kuo sangat berpengalaman di bidang ini. Memiliki banyak wawasan dalam perjalanan spiritual.
Tuan Jiang baru datang. Jika nanti ada masalah, bisa berkonsultasi dengan Master Kuo. Pasti akan membantu perjalanan spiritual Anda. Bagus, ini yang saya cari. Jika Tuan Jiang puas, mari kita bicarakan harga. 36 juta bagaimana? Jika Tuan Jiang merasa mahal, kita bisa berdiskusi lagi. Tidak perlu harga ini saja. Kartu ungu tertinggi. Tidak menyangka, Tuan Jiang dan keluarga Lu ada hubungan seperti ini. Aneh, Bagaimana kartu ungu tertinggi bisa ada di tangannya? Mungkinkah dia dari keluarga Lu? Siapa yang datang? Tuan Jiang memang cepat tanggap jamur 7 daun ini. Segera akan dikirim ke kediaman Anda. Ini adalah MU Healing. Ketika Tuan Jiang datang lagi nanti tunjukkan MU Healing ini. Pasti akan ada orang yang mengantar Anda ke halaman belakang. Pisau Li Sui Hong Li. Apa maksud kalian ini? Tidakkah kalian tahu bahwa MU Hitang sedang berbisnis dengan tamu penting? Masuk ke wilayah saya saja sudah keterlaluan. Bahkan berani bertindak kasar. Apakah kalian ingin melanggar aturan? Manajer MU jangan marah. Saya Hong Li datang kali ini. Hanya untuk membunuh satu orang. Segera pergi. Benar hal ini. Tidak ada hubungannya dengan MU Hitang. Aturan dunia persilatan diselesaikan dengan cara dunia persilatan. Setelah semuanya selesai, saya akan meminta maaf secara pribadi kepada manajer MU. Tuan Jiang, ajalmu sudah dekat. Datang tepat pada waktunya. Besok akan mencarimu. Kamu malah datang sendiri. Baiklah, ini menghemat satu masalah. Masih berani keras kepala. Kulihat kamu sudah diambang kematian, tapi masih tidak menyadari. Tahukah kamu siapa orang di samping saya ini? Hong Li. Master Hong. Jangan berpikir, karena punya sedikit kemampuan, lalu bisa meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal sejak lama. Seorang ahli tingkat Xuan. Hari ini saya mengundangnya. Untuk membalas kekalahan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini saya ingin melihat anak ini berdiri di depan saya lalu berlutut meminta maaf dan memohon ampun. Apapun perselisihan kalian setelah masuk ke sini, adalah tamu MU Hitang di wilayah MU Hitang. Tidak pernah terjadi pertengkaran dan tidak akan pernah terjadi. Ini adalah aturan. Dengan begitu juga bisa memberikan Jiang Beizun sebuah kebaikan. Kalau dia benar-benar punya hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Manajer MU benar. MU Hitang tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan. Tapi juga tidak akan mengabaikan provokasi yang datang. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang, selama saya ada, jangan mimpi melawan siapapun ya. Pembantu tamu, hanya seekor anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberimu sedikit muka. Aku Hong Li tidak begitu. Sebagai seorang praktisi, setiap hari hanya memikirkan untuk membatasi diri. Bukan lawanku bicara besar. Hari ini biarkan aku mencobamu. Nak kamu bunuh diri saja. Aku Hong Li, setiap kali mengeluarkan pedang pasti ada darah. Hari ini kamu mati atau mati. Tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu, jauh dari cukup untuk menjadi korban pedangku. Baiklah. Aku memberimu kesempatan untuk memutuskan meridianmu sendiri. Benarkah? Bunuh saja, ngomong apa lagi? Tidak baik apa yang terjadi, kekuatan pedang hujan melemah. Hujan tiba-tiba hilang. Menghadapimu aku lebih dari cukup.
Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa menangkap jejak pedangnya. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi biasa. Mungkinkah Hong Li terlalu ceroboh meremehkan lawan? Master Kuo, jika itu Anda. Baru saja. Jika itu aku mungkin akan mengalami nasib yang sama. Seperti Hong Li. Ini baru Master. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku berani mengatakan gerakannya tadi. Tidak menggunakan kekuatan penuh. Bahkan Master Kuo memberikan penilaian yang begitu tinggi. Siapa sebenarnya Jiang Beizun ini? Master Hong. Bagaimana bisa tidak mungkin? Kakak Jiang. Bukan Tuan Jiang. Salah paham. Baru saja kamu tidak bilang begitu. Kamu ingin membunuhku. Baiklah keluarga Jiang. Hari ini aku salah lihat tapi aku juga bukan orang lemah. Kepala jatuhannya seperti bekas luka. Ayo aku siap. Pergi saja. Kamu tidak pantas mati di bawah pedangku. Kak Jiang. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Hari ini Kak Jiang. Terima kasih atas belas kasihanmu aku Yo. Cincin naga Xuantian. Kamu kenal benda ini. Selura Kota Zhangcheng. Siapa yang berani bilang tidak kenal cincin naga Xuantian? Ketika cincin ini muncul, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Wah Kak Jiang. Air besar menghantam kuil naga ini, cuma salah paham. Wah aduh. Setelah ini aku pasti akan berubah total. Aku tidak akan mengganggu lagi lain kali. Aku pasti akan datang meminta maaf. Hei, siapa kakiku kesemutan? Aduh brengsek, bantu aku berdiri. Bawa Hong Li ini pergi. Jangan kotori tempat Kak Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberiku kejutan besar. Tuan Jiang benar-benar menyimpan rahasia besar. Aku cuma membasmi seekor serangga kecil. Bagaimana bisa? Tuan Jiang terlalu rendah hati. Hong Li adalah ahli tingkat Xuan yang sudah terkenal lama. Tian di Xuan Huang. Dia sudah setengah kaki masuk ke tingkat D. Bukan ahli Xuan biasa. Tapi Tuan Jiang bisa dengan begitu cepat dan bersih membunuhnya. Kekuatanmu jauh melebihi bayangan kami. Ya. Master Jiang masih muda. Tapi kemampuannya sudah mencapai tingkat D. Sama dengan keluarga Lu di Jiangcheng. Sejajar dengannya. Aku sebelumnya tidak menyangka. Kehebatan Master Jiang. Aku terlalu sombong. Tolong maafkan Master Jiang. Tidak apa-apa, hal kecil. Aku tidak memikirkannya. Master Jiang benar-benar berhati lapang. Kami benar-benar malu. Master Jiang, kenapa hari ini? Kamu maksud Yo Basiong? Saya dengar keluarga Yo dulu sering beramal. Sangat dicintai rakyat. Memang bisa dibilang berkelakuan baik. Ayahnya punya anak di usia tua anaknya meski keras kepala. Tapi tidak sampai hanya punya satu keturunan. Mr. Jiang mengaku sebagai orang yang bebas. Mungkin memang hidup sendirian. Bos MU, kalau ada yang mau bilang-bilang saja. Baiklah. Maka saya mewakili MU Hitang. Secara resmi mengundang Mr. Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama MU Hitang, tidak hanya mendapat dukungan finansial dan material, semua bahan obat, MU Hitang bisa menyediakan secara gratis untuk Anda. Tentu saja Mr. Jiang tidak perlu merasa repot. Sebagian besar hal sehari-hari tidak memerlukan kehadiran tamu kehormatan ini. Mr. Kuo yang juga tamu kehormatan MU Hitang sangat paham. Bagaimana pendapat Mr. Jiang?
Tamu kehormatan tidak perlu. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Harap bos MU memaklumi. Hanya sedikit menyesal saja. Tidak apa-apa, itu jamur lingsi 7 daun yang sudah kita bicarakan. MU Hitang tidak akan meminta bayaran. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk Mr. Jiang. Harap Mr. Jiang tidak menolak. Ini hanya ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Hong Li sudah meninggal. Ini tetap menjadi masalah. Tanpa dukungan MU Hitang di belakang. Beberapa hari ke depan, Mr. Jiang mungkin akan menghadapi masalah. Ya. Keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Warisan mereka tidak bisa dianggap remeh dan Hong Li adalah ahli tingkat puncak Xuan. Kematiannya menyebabkan keluarga Hong menderita kerugian besar. Keluarga Hong mungkin tidak akan mudah menerima ini. Tidak apa-apa, hadapi saja apa yang datang. Selama hidup saya, Jiang Beizun selalu bertindak sesuai hati nurani. Tidak pernah takut dengan omongan orang lain. Mr. Jiang mungkin tidak tahu yang menjaga keluarga Hong adalah ahli tingkat yang sejati. Ambang batas tertinggi itu. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Lu. Bukan masalah kecil. Meskipun Master Jiang adalah level yang sama. Tapi latihannya masih dangkal. Orang tua khawatir tentang konflik. Master Jiang akan sangat menderita. Lebih baik aku mengirim seseorang untuk menatap Hong. Anda mengurangi keluar selama waktu ini. Jika ada pesan, saya akan segera menghubungi Anda. Bahkan seluruh rumah Hong. Di mataku itu bukan koloni semut. Tidak perlu khawatir. Aku punya sesuatu untuk pergi. Di mana Tuan Jiang tinggal? Jika nyaman, mohon informasikan juga alamatnya. Hubungi Anda di masa depan. Tuan Jiang ini adalah villa atas nama saya. Tidak berpenghuni di hari kerja. Sayang sekali. Lebih baik memberikannya kepada Anda. Rumah ini dikelilingi oleh pegunungan dan air. Lingkungan sangat tenang. Sangat cocok untuk studi Anda. Berbicara tentang selalu berlatih di tepi danau. Lagi pula itu bukan solusi jangka panjang. Baik itu. Tuan Jiang apa lagi? Yanran yang bisa melakukannya untukmu. Aku butuh tungku alkimia khusus. Anda mungkin bisa melakukannya. Saya MU Hetang akan melakukan yang terbaik. Jika hal ini menyebar hari ini, saya khawatir Jiangcheng akan mendidik siapa yang bisa memberikannya. Pisau tiris Hong Li oleh seorang pemuda. Bagaimana dengan lonjakan? Tuan Kuo, kau bilang. Apa mungkin Jiang Beizun ini beberapa hari yang lalu? Penjaga toko MU khawatir. Meskipun Master Jiang sangat kuat, tetapi hanya pada tingkat tanah. Dan pria jangkung itu jauh di atas tanah. Anda mengatakan bahwa perintah surga dalam rumor. Bahkan jika tidak, sebagian besar sudah menyentuh. Mu Hitang bisa berteman dengan Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Dan orang misterius itu bukanlah orang biasa seperti kita, yang bisa kita impikan. Maksud kalian adalah keponakan saya Hong Li dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Ya, kepala keluarga. Benar-benar terjadi. Sialan. Yobasyong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hong. Jiang Beizun yang hebat. Apakah aku sudah terlalu lama tidak bertindak, sehingga orang-orang melupakan kehebatan Hong Chong Xiao? Kepala keluarga, apa maksud Anda? Dendam ini harus dibalas. Aku bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Jiang Beizun. Kepala keluarga katanya hari ini, Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Apakah ini benar? Benar.
Kekuatan senior ini lebih dalam dan tidak terduga dari yang kuduga. Kakek, sekarang di luar sana semua orang membicarakan. Semua bilang Hong Li, Daibana Oli Sesireng, bernama Jiang Beizun. Apakah Anda yakin Jiang Beizun itu adalah orang yang sama dengan yang kita hadapi sebelumnya? Apakah dia orang yang sama? Sekarang Anda tahu kekuatan sebenarnya dia. Benar-benar dia. Tapi meskipun dia beruntung membunuh Hong Li, itu hanya membuktikan bahwa dia sama seperti saya, adalah puncak tingkat Chuan kakek. Anda adalah petarung tingkat D. Kenapa harus merendahkan diri? Tapi, Hong Li ini sangat hebat. Dan sering hidup di ujung pisau. Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Mungkinkah kakek diam-diam membantunya? Benar kan? Aku ingin. Kakek, apa maksudmu? Kamu Jiang Beizun. Seseorang melihat kartu dana eksklusif saya di MU Wetang. Kakek yang diam-diam membantu. Lain kali aku bertemu dan melihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Jiang Beizun. Bunuh Hong Li dengan segala cara. Orang ini adalah bibit yang baik. Jika bisa digunakan sendiri, mungkin tidak mencapai sesuatu yang besar. Untuk merilis pesan, Rumah Kong Kong Tianhai mengadakan perjamuan setelah 5 hari, mengundang pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Orang tua harus pergi ke pesta, berhubungan dengan Jiang Beizun secara pribadi. Terima sebagai ayah. Anda ingin keluar. Aku ingin 2 tahun lagi. Menunggu waktu. Ini adalah waktu terbaik untuk Jiang Beizun. Seluruh kota sungai termasuk saya. Hanya ada 3 tempat. Jadi, setiap kali ada master baru, ada kemungkinan untuk mengubah Luhong dan pola 3 keluarga Kong saya. Orang ini, aku akan mengatur. Aku akan mengatur. Juga tentang keluarga Liu. Anda tahu kecanduan wanita sepanjang hari. Itu saja. Selama kau melakukan ini. Bagaimana dengan keluarga Liu? Baiklah, aku akan mencari tahu. Itu tempat tinggal Jiang Beizun. Kirim undangan perjamuan ke tangannya, yakinlah ayah. Serahkan hal ini padaku. Selamat datang di rumah. Tuan Jiang, penjaga toko MU yang mengatur kita di masa depan oleh kita untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda. MU Rong Yanran. Dia punya hati. Aku tidak ingin diganggu. Pemberitahuan lain. Apa yang saya jelaskan untuk bos MU? Ya. Bahan untuk membuat pil Peiwan sudah lengkap. Tunggu-tunggu pembuatan pil datang, kita bisa langsung buat pil ajaib untuk memperpanjang umur kakek. Apakah senior Jiang Beizun ada? Saya Kong Mingse, putra utama keluarga Kong. Atas perintah kepala keluarga saya datang untuk mengundang senior. Untuk menghadiri pesta besar keluarga Kong 7 hari lagi. Ini surat undangannya. Menantikan kehadiran senior. Menarik. Kak, kamu masih mau cari Yobasyong ya? Kemarin dulu manajer Bai dan yang lain diserang anak buahnya. Sekarang masih di rumah sakit. Mari kita pikirkan cara lain. Apapun kesulitannya, saya harus mencoba. Meski hanya ada sedikit harapan, kamu jangan ikut campur, cepat pulang saja. Kak, apapun yang kamu katakan aku
Kamu lari duluan, aku yang hadang dia. Roro, kamu jangan ikut campur, biar aku yang selesaikan. Bos Liu, kita semua teman lama. Tidak adik ya. Semua salah adik, tenang saja. Saya sudah menarik semua anak buah. Grup Liu sudah kembali seperti semula. Tidak akan ada masalah, lihat. Barang-barang ini anggap saja hadiah permintaan maaf saya, boleh tidak? Anda harus menerimanya. Bos Yo, Anda ini. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Saya antar. Jangan, Anda sibuk, Anda orang sibuk, Anda sibuk saja. Saya pergi sendiri saja, nanti kita sering-sering bertemu ya Roro. Sampai jumpa lagi. Yo Basyong ini, salah apa ya? Sikapnya berubah 180 derajat. Aku tidak salah lihat kan? Kamu malah masuk dapur sendiri. Menantu harus punya sikap menantu. Jiang Feng itu. Jangan-jangan kamu masih marah sama aku. Aku bersumpah, kedepannya aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan masalah Yo Basyong yang dulu. Sudahlah, aku tidak sampai segitunya. Bertengkar dengan anak kecil. Cepat cuci tangan, makan sama kakakmu. Siapa yang bilang aku anak kecil? Aku sudah 18 tahun. Sudah dewasa lagi pula. Jangan karena kamu pernah menyelamatkanku. Aku akan memandangmu tinggi. Di mataku kakakku. Selalu wanita tangguh nomor 1 di dunia. Kamu tidak layak. Roro, Kak, Jiang Feng mana? Aku ada yang mau tanya. dia di dapur lagi masak. Masak? Kapan dia belajar masak? Ayolah lihat aja dia. Lihat. MA. Datang-datang ada apa? Cepat lihat ini apa? Apa sih? Misterius banget. Mengadakan pesta untuk kepala keluarga Kong Kong Tianhai di kota Jiangcheng. Dan menunjuk keluarga Liu untuk menyelenggarakan pesta ini. Apa? Kong Tianhai? Kasih sini. Kepala keluarga Kong ini. Bukan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Mungkinkah? Ternyata kepala keluarga Kong tidak mati, tapi bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku dengar, kepala keluarga Kong keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan seorang ahli yang bernama Jiang Beizun. Nanti, semua orang penting di kota Jiangcheng akan datang semua. Bagus. Tidak menyangka keluarga Liu akan mengadakan pesta sebesar ini. Sungguh berkah Buddha. Berkah Buddha ya? Mah, apa berkah Buddha, berkah leluhur? Anda tidak berpikir jika tidak ada hubungan dengan Kong muda, keuntungan seperti ini mana mungkin jatuh ke keluarga Liu? Ibu Liu. Chen Fei, lama tidak berjumpa. Aduh, Menantu kesayanganku. apakah kau puas dengan hadiah besarku ini? Puas-puas, tentu saja puas. Cepat-cepat silakan duduk. Yang Master Kong, lihatlah dirimu. Beberapa hari ini kau tidak datang, aku pikir keluarga Liu telah membuatmu marah. Tidak disangka, kau sedang mempersiapkan hal besar seperti ini. Membalas keburukan dengan kebaikan, inilah kau memberikan anugerah terbesar bagi keluarga Liu. Kenapa kau tertawa, Chen Fei? Kemarilah. Mengadakan pesta untuk seseorang yang belum pernah kau temui membuat keluarga Liu begitu menjilat. Sampai menantunya sendiri pun tidak dikenali. Jiang Feng, apakah kau tahu? Untuk bisa bertahan di kota Jiang,
Apakah hanya mengandalkan kemampuan saja? Yang dibutuhkan adalah latar belakang. Adalah kekuasaan, adalah sandaran. Dan yang menjadi sandaran keluarga Liu adalah yang Master Kong juga. Seperti dirimu, bagaimana mungkin mengerti aturan main dunia atas? Saudara King Tian berkata benar. Katak dalam tempurung. Apalagi mengerti situasi lingkaran elit. Apakah kalian tahu siapa Jiang Beizun itu? Bahkan keluarga kedua terbesar di kota Jiang, yaitu keluarga Hong, berani melawan secara langsung. Sedangkan dirimu Jiang Feng, meski memiliki marga yang sama dengan senior itu, tapi statusnya jauh berbeda. Membiarkanmu melihat sekilas senior itu dari jauh sudah merupakan keberuntunganmu di kehidupan sebelumnya. Aduh yang Master Kong. Ayo silakan duduk. Mengapa kau membuang waktu dengan orang seperti ini? Lebih baik kita segera berdiskusi tentang penyelenggaraan pesta ini. Yang Master Kong tentang biaya penyelenggaraan pesta ini. Bukan keluarga Liu yang menanggungkan. Ibu, yang Master Kong selalu menangani segalanya dengan baik. Uang seperti itu tentu tidak perlu keluarga Liu yang mengeluarkan. Sekarang Kepala Kilyarga, Kong Kilyar dari Pengke Singin Pasti Selura Kota Jong akan jadi perbincangan hangat di seluruh kota saat itu. Semua tokoh terkemuka akan hadir. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Liu untuk menonjol dan bersinar. Kalau berhasil dilaksanakan dengan baik, orang penting itu pasti senang keluarga Liu. Tidak perlu khawatir lagi tentang uang dan hal-hal duniawi. Aduh, Bagus. Ini hasil kerja kerasku. Baru bisa dapat dari ayahku. Kalau beruntung mendapat perhatian dari Jiang Beizun itu, keluarga Liu pasti akan melesat ke puncak. Usaha kerasku. Semoga Chen Fei dan keluarga Liu bersyukur. bersyukur. Tuan Kong, terima kasih banyak Tuan Kong. Chen Fei. Tuan Kong. Mari kita ke ruang rapat untuk membahas bagaimana mengadakan pesta ini. Chen Fei ini sangat penting. Ini adalah rahasia besar keluarga Liu. Dia tidak boleh ikut campur. Silahkan. Ayo ibu. Orang yang membuat keluarga Kong rela mengerahkan semua kekuatannya untuk berteman dengannya. Jiang Beizun itu. Sebenarnya siapa sih orang penting itu?